Santapan rohani. Santapan rohani. Jadi santapan rohani itu sangat mutlak. Seperti halnya kita memahami santapan jasmani yang sudah Mbah Kung bahas dari beberapa waktu lalu. Jadi santapan rohani itu harus bergizi juga. Sepulang dari kebun, Mbah Kung tuh ceritanya dikirimin beberapa berita. Fani, thank you. Semua hoak coba. Jadi santapan pagi ini tadi sepulang dari kebun menerima berita hoak semua. Yang bergizi dari snack video karena dikasih waktu live sehingga ketemu sama Fani sama Fori di sini. Oke, pada kali ini aku ingin bahas masalah santapan rohani. Santapan rohani itu jauh lebih penting dibandingkan apapun. Maka kita harus benar-benar mampu menyeleksi dengan baik. Siska Dewi juga harus tahu bagaimana kita ini memilih santapan rohani. Jadi santapan rohani adalah yang kita lihat, yang kita hirup, yang kita dengar, yang kita rasakan. Bisa kebayangkan gak Siska Dewi? Kalau Siska Dewi itu pagi-pagi sudah melihat yang buruk, sudah mendengarkan yang krodit, sudah mencium bau-bau tak sedap, pasti 579 juga tahu bagaimana aroma yang tidak sedap, yang kita lihat buruk, yang kita dengar tidak nyaman, itu membuat kita mungkin kurang tentram. Ya, tuh. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu bagian dari santapan rohani. Maka mulai sekarang kalau bisa saudaraku semua, terutama yang ada di snack video ini yang sudah memfasilitasi untuk live, mari kita menikmati santapan rohani itu yang baik, yang positif, yang memberikan semangat, memberikan spirit, mempersembahkan daya hidup, terus memberikan suatu motivasi yang baik. Nah ini, jadi motivasi yang baik jelas menenteramkan, menenangkan, bikin semua nyaman, bikin semua teduh. Nah itu kalau kita mau berbagi tentang santapan rohani yang positif, sehingga apapun yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita rekam, apa yang kita bagikan, itu pasti objektif. Ya. Jadi Arsyil Ibrahim juga tahu bahwa kalau kita melihat yang jelek itu kita nggak nyaman. Kalau kita mencium aroma yang tidak sedap juga tidak nyaman. Kalau kita mendengarkan krodit juga kita tidak tentram. Jadi Arsyil dan kawan-kawan Ibrahim, kiranya kita ini senantiasa berbagi yang baik saja, apapun itu bentuknya. Karena sudah terlalu over yang jelek-jelek itu. Jadi penampilan setiap plafon yang pertama itu Sada Fatin bisa lihat. Kemarin yang Mbah Kung riset itu kan 99% dari pemunculan platform pertama itu negatif, bayangkan. Ada yang meleding lah, ada yang beginilah begitu seperti ini, kayaknya sengaja untuk mempengaruhi kita.
Jadi kita harus arif dan bijaksana di dalam memanfaatkan situasi seperti itu. Jadi kita tidak boleh terbawa arus. Saat ini ibaratnya zaman edan. Kita harus tetap eling dan waspada. Kan istilah zaman edan itu kan ada lanjutannya, Den. Zaman edan. Yen ora edan ora keduman. Sak bejo bejane wong kang lali. Isih bejo tumrap kang eling lan waspada. Nah, tumrap kang lali. Sak bejo bejane wong kang lali isih bejo tumrap kang eling lan waspada. Jadi kita diharapkan kategorinya yang eling lan waspada itu tadi. Jangan ikut-ikutan yang lupa ya, Den. Cake juga sama. Jadi King X juga harus sadar betul bahwa kita harus tetap menjadi orang yang eling lan waspada. Ini santapan rohani yang kuat sekali. Padahal itu nasihat yang sangat luar biasa itu Mbah Kung baca tahun 1778 kalau nggak salah. Jadi serat itu ada di tahun 1778. Ada di serat Kolotido kalau nggak salah. Jadi di situ kita akan memelihara yang positif-positif saja. Janganlah melihat yang buruk. Janganlah mendengarkan orang berantem. Janganlah kita merasakan hal yang negatif. Maka kita supaya tetap berada pada wahana yang positif. Santapan rohani ini seringkali disampaikan oleh para motivator. Para motivator juga sering menganjurkan bahwa kita kalau mesing foto ini berhimpun dengan orang yang buruk, kita kebawa pada keburukan. Kalau kita ingin bangkit pada kehidupan yang sukses, maka kita harus bisa belajar pada yang sukses. Nah, ini sini. Setiap platform yang muncul di bumi ini, jadi platform yang Mbah Kung kenal itu pertama kali dulu itu ada model email networking, rame-ramenya email saat itu. Kemudian muncul Friendster hanya sebentar, digantikan Facebook dilengkapi dengan Twitter, YouTube, kemudian Instagram, muncul lagi WhatsApp, muncul lagi sekarang ini puluhan platform yang promosi besar-besaran, dari yang serius sampai yang game, ya kan? Yang game aja itu banyak yang ngapusi gitu. Jadi kita ini tenggelam dalam ranah topeng-topeng gentayangan, maka kita harus bisa memilih topeng itu untuk menutup wajah atau untuk pajangan. Nah, kalau di belakang Mbah Kung itu punya topeng untuk pajangan aja, itu topeng baris namanya. Jadi itu digunakan untuk mustikawati kalau upacara gogo itu biasanya ada yang berkeliling pakai pasukan baris. Mustikawati kalau pernah menyimak aneka upacara di Bali pasti melihat topeng-topeng macam ini belakang Mbah Kung. Mbah Kung punya 5 topeng, saya kasih orang 2, tapi ternyata yang saya kasih ini dimarahin sama istrinya maka dibuang. Padahal itu karya kreasi yang bagus, karena mungkin ada taringnya, ada calingnya dan menakutkan, dibuang. Ya enggak apa-apa, yang penting Mbah Kung sudah ngasih. Jadi sekarang masih ada 1, 2, 3. Ya dari 5 tinggal 3. Jadi Mbah Kung tetap rawat karena itu hasil kreasi dari seseorang yang punya anugerah di jagat seni itu. Sekali lagi kalau kita ini
memilih yang kita lihat, mampu menyeleksi yang kita dengar, mampu kita menganalisa yang kita baca. Putra Bima pasti tahu bagaimana kalau kita itu merasakan yang jelek-jelek, kita akan menjadi ikut resah, merenungkannya, resah mencari jalan keluarnya. Ya kalau ikut mencari solusinya, kalau ikut terpengaruh jelek, Aulia pasti juga akan terpengaruh sama yang buruk-buruk itu. Sekarang ini wong wedok ilang keperempuanannya, ya kan, menungso ilang kemanusiaannya, banyak sekali. Makanya sekarang binatang-binatang dan tumbuhan itu memberikan contoh yang indah. Maka sekarang itu yang kita contoh dalam santapan rohani itu daun-daun itu, daun-daun pepohonan itu harus kita contoh, karena mereka mempersembahkan oksigen dari lele daun itu kepada kita agar napas kita terawat. Burung-burung mempersembahkan suaranya, itu tadi ada suara burung perenjak menyapa Mbah Kong. Jadi beberapa hari yang lalu Mbah Kong menemukan pecahan telur. Nah, itu Om Elmi Yahya itu jagonya motivator, programmer yang canggih, manajerial yang oke. Kita dulu pernah janji habis di Trans nggak jadi ketemu lagi. Mas Helmi Yahya, Sugeng Siang, berapa tahun ya kita dulu pernah ngobrol sebentar, terus nggak jadi ketemu karena sibuk masing-masing dan Mbah Kong makin menjauhi keramaian. Ini Mas Helmi Yahya itu orang yang konsisten dan komit di profesinya, pernah sampai sakit ngomong bocah-bocah, ya kan. Tapi sehat selalu Mas Helmi Yahya, diberkati selalu, terus menjadi motivator adik-adik yang selama ini udah banyak yang kehilangan pijakan di entertain, banyak yang kebablasan, banyak yang tidak menjalankan manajemen yang Anda ajarkan. Banyak contoh yang sudah lahir dari PH Mas Helmi Yahya, namun manajemennya itu jarang diikuti oleh adik-adik kita. Di dalam menyusun apapun kita tuh butuh melek manajemen, ketulusan hati, lapang jiwa itu utama. Tapi yang paling mutlak itu objektivitas penalaran. Jadi ini disinilah dari setiap hal, kalau kita itu tidak objektif, maka kita akan dibawa pada ranah yang negatif. Nah, inilah pentingnya santapan rohani itu, agar kita itu memilih mana yang bagus untuk kita lihat, mana yang tepat untuk kita baca, ya kan. Marbot pasti juga tahu kalau Marbot melihat yang jelek gak mungkin diikutin, ya. Makanya kita itu selalu diingatkan, ojo lali, ojo luput, ojo iri, ojo murko, ya Om Marbot. Jadi itulah 4 penyakit manusia yang akan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Lupa, salah, iri, murka, itu penyakit manusia. Kalau dalam susastra Jawa itu disebut sedulur papat. Itu sedulur papat itu lali, luput, iri, lan murka. Lupa, salah, iri, dan murka itu penyakit manusia. Kemudian sumber penyakitnya itu ada 2. 1, memaksakan kehendak. 2, berprasangka buruk. Itu sumber penyakit manusia. Jadi jangan diturutin 2 sumber penyakit itu. Jadi jangan memaksakan kehendak, jangan berprasangka buruk. Nah, lalu Mbah Kong juga berbagi melalui sebuah pasraman yang Mbah Kong bikin bulan ketiga di Bali saat itu. Mbah Kong bikin titian moksa, asram karakter building education, yaitu maksud Mbah Kong agar love tahu
itu berbagi agar orang mendapatkan basic education, bagaimana menapa ini hidup ini penuh welas asih, penuh kasih. Jadi semua yang saya share di situ pasti baik. Sejak ada aneka platform, Bagong selalu nge-share yang positif. Pernah lah nge-share yang menurut Bagong positif tapi dianggap negatif. Ya, ketika mengkritiki politisi itu jadi nggak baik. Ketika Bagong nge-share sesuatu yang alamiah tapi dianggap itu menyalahi aturan komunitas, tapi nggak apa-apa. Itulah pencapaian seseorang itu berbeda-beda. Tapi intinya ketika kita memelihara kebajikan, maka apapun yang kita kerjakan itu membangkitkan semangat. Kecuali orang ini punya visi dan misi tertentu untuk menyingkirkan yang baik, itu banyak sekali. Banyak orang ketakutan kalau kita ini menyampaikan sesuatu yang baik ini sehingga yang jelek ini tidak menjadi jelek terus. Ini sudah banyak indikasinya. Bahkan hampir di berbagai tempat yang Bagong riset partisipasi, tempat yang mestinya diajarkan sesuatu yang penuh dengan kemuliaan, di situ diajarkan, distigma, diprovokasi dengan tindakan-tindakan yang jelek. Darling pasti sering lihat, ya Darling. Bagong bukan cerita orang, tapi Bagong riset partisipasi. Bagaimana sih ketika di Bogor saat itu di seberang Padepokan Bagong ada penggerebekan bahan narkoba saat itu ya. Sebetulnya kalau ganja itu kategorinya bukan narkoba, itu bisa untuk masak, bisa untuk obat sebetulnya. Ini ada monopoli sisi bisnis. Ada berapa ton dulu digerebek. Itu yang naruh itu anggota sendiri, ya kan? Yang rampas anggota sendiri. Terus yang banyak make juga anggota keamanan sendiri. Ini teman-teman Bagong bukan orang lain. Jadi kalau disuruh nunjuk hidungnya sekarang saya tunjukin. Sahabat-sahabat Bagong. Korbannya adalah pemakai kecil yang ditangkap. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah santapan-santapan rohani yang tidak sehat, bahwa kejelekan ini dipelihara, kebajikan ditepikan. Ini kan kalau yang paling ekstrim dan frontal itu ketika assassination terhadap Ahok. Saya sangat berduka hingga saat ini ketika Ahok di assassination dengan berdalih dogmatika. Apa yang disampaikan beliau nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Tapi di assassination supaya dia tidak menjadi orang terpenting. Tapi nggak apa-apa. Maris tahu bahwa orang benar itu sekalipun diselimuti banyak hal, sinarnya akan bercahaya, bahkan akan menjadi pelangi di dalam kehidupan. Jadi saat sekarang ini banyak anak-anak kita yang tenggelam dalam kekeliruan, attitude, etika, dan tata krama ditinggalkan sama sekali. Anak-anak kelas 2 itu sudah melakukan tindakan-tindakan orang-orang dewasa. Karena tontonan, karena melihat orang-orang yang lebih dewasa sedang beraktivitas di depannya, maka dampaknya adalah meniru. Ada 2 anak kecil kelas 2 SD. Ketika Bagong motret dan merekam senja di pantai, mereka cerita tentang kegiatan yang dilakukannya adalah kewajiban orang dewasa. Terlalu cepat dia mengetahui nikmat hidup. Mungkin William tahu yang Bagong maksud. Anak kecil 2 itu habis melakukan hubungan intim dengan pasangan mereka. Rafif Sergar mungkin pernah juga menyimak pendapatnya Bang Dek, ya, Bang Merdeka Sirait, teman saya berpuisi di tim. Beliau juga menemukan anak-anak di PAUD, di TK itu melakukan tindakan-tindakan orang dewasa, dan ini tidak bisa diproses hukum karena ini kesalahan orang yang mengasuhnya. Iya, papa muda,
Probolinggo bangkit. Probolinggo tuh, ini Probolinggo yang mana nih? Probolinggo Jawa Tengah apa Probolinggo Jawa Timur? Kalau Probolinggo Jawa Tengah deket Gunung Slamet ya kan, deket Dawet. Kalau Probolinggo Jawa Timur, Juragan Mangga, tempat-tempat yang indah. Ya, Papa Muda Probolinggo. Jadi kemarin tuh 2 anak kecil itu cerita dengan semangatnya pada Mbah Kung. Kalau habis hubungan intim dengan pasangan mereka. Bayangkan, sudah 4 kali katanya. Nah ini kan salah satu hal yang harus dihindari agar kita juga mampu memberikan pijakan-pijakan yang tepat buat generasi penerus kita. Jadi anak kecil kelas 2 SD menceritakan tentang bagaimana beromantika dengan pasangannya. Mereka sudah pacaran, bayangkan kelas 2 SD. Jadi dengan semangatnya. Ada Mbah Kung rekam, obrolan mereka Mbah Kung rekam, tapi nggak mungkin Mbah Kung publik. Cuman ini untuk mengingatkan yang punya anak-anak kecil, punya adik-adik kecil, punya ponakan dan sebagainya, mohon diawasi. Ini kasus kelas 2 SD. Dan ini kasus yang keempat yang Mbah Kung hadapin. Ya, di berbagai tempat ya, tidak tempat yang sama. BTS pun tahu pasti. BTS Askim pasti tahu. Papa Muda Probolinggo juga tahu kasus-kasus semacam ini. Menjadi tanggung jawab kita, karena kita yang dewasa ini seringkali luput perhatian dan berbagi pencerahan dalam hidup. Ini ke sana. Sekali lagi ini kaitannya dengan santapan rohani. Pilihan santapan rohani yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baui, yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Ini bagian dari santapan rohani. Kalau hati, pikiran, dan perasaan kita yang kita lihat, kita dengarkan, kita hidup, semuanya positif, maka akan melahirkan karya-karya inovatif dan kreatif. Seperti contoh-contoh template yang dipersembahkan buat kita dari tim produksi snack video misalnya. Itu juga bagus. Sekarang juga platform-platform yang lain, model YouTube, Facebook, Instagram, semuanya saya sebutkan karena ini harus bersatu. Tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling mendiskreditkan. Sebetulnya kalau misalnya beredar di snack, beredar di YouTube, beredar di Facebook, di Instagram, itu kalau bersatu semua kan indah. Jadi jangan kalau sudah di share di snack kita dianggap menyalahi mandra kopi master ya gitu. Ini Om Mandra ini kan produser juga, aktor juga, pelawak hebat, yang paling lugu, yang luar biasa. Belum ada yang menyaingin keluguan Bang Mandra dalam berakting di Sidul anak sekolahan. Cynthia Nabila juga tahu bagaimana kalau kita ini berbagi sesuatu, kalau bisa itu kita bersinergi. Jadi Teresia Siombing apalagi ini, pinter nyanyi pasti. Pokoknya yang ada marga-marganya ini jago-jago nyanyi nih Teresia nih. Teresia suaranya pasti bagus. Kapan-kapan nyanyi ya Teresia. Kita bisa karaokean. Cynthia Nabila, yuk kapan-kapan kita nyanyi. Karena nyanyi juga bagian dari santapan rohani, karena memperdengarkan yang indah, mengetahui nada, mengetahui irama, memahami birama, mengetahui fill in dan fill out musik, bagaimana kita menginterpretasikan teks, bagaimana kita memainkan tangga nada. Kita luar biasa di dalam menyuguhkan hiburan dalam menyanyi. Maka Mbak Kung kalau lelah pasti nyanyi. Kalau sedang pasti mendengarkan musik, ya cukup kalian ketahui musik favorit Mbak Kung pasti gamelan. Musik favorit Mbak Kung gamelan. Nah, yang tradisional itu gamelan. Baik gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda, gamelan Surabaya, remongan, macam-macam itu Mbak Kung cinta sekali.
Kalau musik yang internasional dulu sebelum menggunakan kitaro, Bagong suka Mozart, Beethoven gitu untuk sekedar eh, menemani Bagong menulis. Tapi kalau untuk on the stage, Bagong pakai kitaro. Terima kasih kitaro, Beethoven, Mozart dan sebagainya itu. Kalau yang kitaro Bagong pakai untuk on the stage. Nah, gitu. Stand live, kita berjuang sama-sama untuk bagaimana mengisi ini hidup di dunia maya ini harus makin baik, harus makin memberikan manfaat buat kehidupan berikutnya. Kalau Bagong yang sekarang ini Bagong nggak pikirkan lagi. Bagong memikirkan bagaimana 40 tahun ke depan ini generasi muda bagaimana. 20 tahun ke depan ini kita menapaknya bagaimana. Syukur-syukur sampai 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan dengan karya-karya kita ini kan menjadi abadi, terdokumentasi. Jadi kalau kita ini sekarang ini memberikan yang negatif, bagaimana anak cucu kita nanti melihat? Ya kan? Wah, kakek gue ini mah apa sih yang dibikin gitu. Ya, Cikstay juga tahu bahwa kita sama-sama memperjuangkan banyak hal yang positif, banyak hal yang saling memberikan spirit, daya hidup, pencerahan, sehingga apa yang kita tuliskan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita rekam, apa yang kita lukis, apa yang kita gerakkan, semua bermula dari positive thinking, perasaan positif, sehingga kita itu menjadi inovator-inovator, menjadi kreator-kreator yang benar-benar bermanfaat buat ini hidup dan kehidupan. Kan begitu. Jadi menurut Bagong, jangan mengejar apapun. Persembahkan saja apa yang terbaik. Persembahkan saja apa yang terbaik. Suguhkan saja apa yang kita mampu. Itu akan lebih manfaat dibandingkan kita mengajar ABCD yang enggak karu-karuan. Ya. Jadi kayak kemarin Bagong mau berbagi di sini, ada tamu dari Austria, ada tamu dari Tabanan. Akhirnya kita discuss, kita sharing, di mana mereka merindukan spirit directing, belajar spirit directing. Namun apa yang terjadi ketika datang ke Bali, mereka dicekoki mushroom, dicekai bahan-bahan drug, sehingga yang melahirkan halusinasi, kekeliruan itu tadi. Nah, dandani semacam ini kan Bagong berat banget. Hampir semua tamu Bagong itu dilemanya di sana, menghadapi depresi kelas berat, ya kan? Menghadapi dilema depresi kehidupan, yang inginnya belajar rohani, ingin memahami spirit directing, kejeblos pada alam halusinasi karena menikmati mushroom dan drug. Ini bukan cerita orang, ini di depan Bagong. Bagong juga termasuk orang yang pernah mau dicekokin gitu. Tapi kan alhamdulillah Bagong tidak masuk pada ranah begitu. Hampir di setiap pertemuan, perjamuan yang disuguhkan apa? Minuman keras. Kita diajak mabuk, kalau nggak mau mabuk dimusuhin. Alhamdulillah lah, Bagong bisa jaga diri. Ini minuman utama Bagong. Syukur-syukur nih aku mau nyponsorin kita. Ya kan, mau jadi endorse-nya Snack Video, sehingga bisa berbagi, kita menjadi endorse-nya YouTube, endorse-nya Instagram, endorse-nya Facebook, ya kita saling berbagi aja. Saya minum ya produknya. Di samping minum air putih, saya juga hobi bikin jamu. Shooter juga tahu bagaimana kita ini kalau mengikuti yang negatif itu cepat sekali. Tapi kalau mengikuti yang positif sedikit.
Coba platform-platform yang jelek-jelek ya kan, itu yang nonton jutaan. Kalau obrolan-obrolan kita yang positif, yang membangkitkan semangat, yang berbagi inspirasi, nggak akan terlirik. Nah inilah tantangan platform mungkin yang membuat waktu Mbak Kung bikin mempersembahkan itu yang judulnya Tarung, dua ayam jantan yang di shot, direkam, padahal di pinggir jalan itu kita pulang dari danau, itu dianggap melanggar komunitas. Padahal perkelahian harimau dan lion sama buffalo itu berdarah-darah, itu lebih sadis. Orang tinju lebih parah itu. Kalau di mata Mbak Kung, tinju itu bukan olahraga karena ada banyak yang mati. Ya, banyak yang mati. Jadi mereka itu di akhir hidup para petinju kebanyakan menderita. Saya punya sahabat petinju banyak. Yang dari Maumere sekarang jadi satpam di Indosiar. Itu ada. Jadi banyak orang tuh tidak bisa memisahkan mana ini seni, mana ini attitude, mana ini olahraga, mana ini sadisisme. Yo bayangkan aja, dalam olahraga kalau sampai menimbulkan pembunuhan, kematian, itu kan sudah nggak baik. Sebetulnya itu sudah harus di close itulah, nggak etis, nggak asik. Jadi kalau olahraga ya jangan terlalu body contact lah sarannya gitu. Kalau yang dipukul yang tertentu saja, itu jangan di ranah-ranah yang berbahaya yang mematikan. Ulu hati jangan, mata jangan, kepala jangan, bau, perut gitu. Perut aja kena ulu hati selesai. Mbak Kung kesekit bola waktu jadi kiper. Mbak Kung pernah jadi kiper. Kasarnya kesekit bola, pingsan Mbak Kung. Kena ulu hati, pingsan. Ya kan? Habis itu Mbak Kung nggak mau main bola lagi. Gitu. Kalau mau tahu, Mbak Kung pemain bola bagus saat itu. Jadi ketika kesekit, karena Mbak Kung jadi kiper, kesekit kencang sekali, gitu, wah pingsan saja. Itu kemudian main di depan Chow, Teng Yu Chow, saya luari, saya heading bola, duh gelap, ngerti nggak? Mata Mbak Kung gelap. Ya udah. Mbak Kung bukan olahragawan. Dari situ Mbak Kung kegiatan sport dan olahraga yang keras-keras Mbak Kung tinggalkan, dan Mbak Kung mulai asik bikin bonsai, melukis, main musik, nari, main gamelan, main yang tidak asar, lihat sebagai kekerasan. Maka Mbak Kung lebih suka di kesenian pun yang tidak ekstrim aja, yang indah-indah saja, yang menghibur, yang menguatkan. Karena kesenian ini bagian dari makanan rohani. Maka kalau kita ini menentang alat-alat musik, menentang ini bagian dari santapan rohani itu. Bayangkan itu, kendang itu kalau ditabuh, kan Mbak Kung sering muter gong Kebugiro itu. Pernah kalau di sebelah tung 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 tak tak den tung tak den tung bleng, kan indah. Jadi alat-alat musik dianggap nggak baik, ya kan, nyanyi dianggap nggak baik. Padahal semua itu bagian dari santapan rohani yang bagus. Martek pernah nyanyi nggak? Martek suka lagu apa Tek? Kalau Mbak Kung semua lagu suka, mulai dari dangdut, keroncong, rock, semua suka lah. Jadi Martek suka lagu apa? Ya kalau Mbak Kung semua beat, semua irama suka sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi menikmati saja. Ya kalau orang yang sedang mengalunkan musik, Mbak Kung nggak bisa menikmati ya menjauh. Kalau bisa menikmati bergabung, mudah toh. Jadi jangan dipertentangkan, jangan didiskreditkan. Kalau kita nggak suka ya kita mundur. Kalau kita nggak nyaman ya menjauh, ya kan. Kalau kita happy dan suka bergabung. Jangan gengsi lah.
Kalau kita nggak ada orang karaokean sendiri, tetapi kalau ada orang berbagi musik, ngata-ngatain yang jelek, ya kan? Ya kan? Banyak kan yang begitu. Ada orang yang ngata-ngatain, oh musisi haram di rumahnya karaokean sama bojone. Ini kan aneh. Jadi kemunafikan merajalela. Jadi di abad masker ini topeng-topeng gentayangan. Ya kan? Hindari kita memakai agama menjadi topeng. Soleh, apalagi anak soleh, tahu kan. Ya namanya ajaran agama itu membawa kebajikan dalam hidup. Ya kan. Bayangkan aja dalam dua agama yang memiliki darah sama. Ibrahim kan punya 2 istri, ya kan? Ibrahim punya 2 istri, Siti Sarah sama Siti Hagar. Siti Sarah kan sampai sepuh emang gak punya anak, maka dihampirilah si Siti Hagar. Siti Hagar melahirkan Ismail, ya kan? Si Siti Sarah cemburu, maka Siti Hagar harus keluar dari rumah Ibrahim, ya kan? Maka Siti Hagar sama Ismail ini keluar dari rumah Ibrahim, ya kan? Apalagi ketika Hagar hamil dan melahirkan Ishak. Nah, inilah makanya lahirnya pengikut Ismail dan Ishak. Pengikut Ishak melahirkan umat Kristen, pengikut Ismail melahirkan umat Islam. Ini kan satu darahnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Kita ini saudara. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya indah. Apalagi namanya aja juga indah kan. Namanya indah. Islam, damai sejahtera, diselamatkan, nyaman, damai sejahtera, itu Islam, ya kan? Kristen itu yang diberkati, yang diurapi, yang dibebaskan, yang dikuduskan, yang diselamatkan, ya kan? Itu Kristen. Jadi saya rasa sebenarnya jangan diperdebatkan lagi. FIFA tahu kan ini kan. Kita jangan memperdebatkan. Ini putra-putri Ibrahim ini nggak boleh saling bermusuhan, harus bersatu. Maka indah sekali kalau semuanya bersatu menjadi saudara. Ibarat begini, kalau keturunan Ishak ini domba, keturunan Ismail ini kambing. Jadi kambing dan domba ini walaupun tidak bisa sama-sama dalam satu kandang, tapi kalau dilepaskan di lapangan kan sama-sama makan rumput. Nah inilah perumpamaan itu. Kemudian ajaran-ajaran dogmatika dan agama itu sebetulnya adalah banyak yang memiliki makna filosofis, kiasan, ungkapan yang harus ditelaah, harus ditafsirkan oleh pemakainya, bukan oleh yang merasa pintar, tidak boleh. Jadi kita itu harus punya tanggung jawab privasi, tanggung jawab pribadi untuk menganalisa. FIFA pasti tahu lah. Walaupun kita tuh membaca aneka tafsir, tapi kalau tidak selaras dengan hati kita pasti menolak. Bakung baca apapun kalau tidak objektif, bakung tolak. Sasya juga sama. Jadi itulah pentingnya objektivitas penalaran dalam kita berpendidikan. Sehingga kita tuh mampu menganalisa mana yang baik, benar, tepat, bijak, penuh welas, ya kan. Jadi kita tidak cukup baik dalam hidup. Kita harus baik, setelah baik harus benar, setelah benar harus tepat, setelah tepat harus bijak, setelah bijak harus penuh kasih, kebak welas, setelah kebak welas kita harus sanggup memberi. Kalau sudah sanggup memberi, harus berani menyerahkan nyawa kita. Ampun dah, ya kan? Kita nggak ada habisnya mempersembahkan. Makanya kita tuh motong kambing, motong sapi, dikorbankan, ya kan? Nggak ada habisnya kita mempersembahkan, nggak ada habisnya kita mengorbankan. Karena banyak tuntutan-tuntutan yang tidak relevan sampai yang relevan itu terus terjadi. Selama kita mengikuti ragawi kita, maka kita menjadi orang yang tidak pernah puas. Selama kita mengikuti ragawi kita, isinya adalah lupa, salah, iri, dan murka. Karena apa? Ragawi kita itu selalu memaksakan kehendak.
berprasangka buruk mulu ya, itu. Jadi sedih Mbah Kong jadinya. Orang yang berprasangka buruk dan memaksakan kehendak melahirkan murka, melahirkan iri, melahirkan salah, ya kan? Ya, lupa, salah, iri dan murka. Itu kalau kita memaksakan kehendak. Ini disinilah kita penting banget. Cynthia harus bijaksana. Itu tadi kan baik saja tidak cukup, harus benar, benar saja. Baik benar tidak cukup, harus tepat. Baik benar tepat, harus bijak, harus welas, harus memberi, harus mempersembahkan, harus berbagi. Ya, selalu kita dituntut untuk mengorbankan. Tapi mau nggak kita dikorbankan? Nah, itu di situ. Jadi ajaran-ajaran pengorbanan itu sebetulnya simbolik-simbolik yang harus kita terapkan dalam hidup. Jadi apa yang kita makan dan minum ini harus benar-benar memberikan kebangkitan dari ragawi kita. Maka kita disuruh makan makanan yang tepat, makanan yang bernutrisi dan tepat untuk raga kita. Demikian pula Bakung tekankan kembali lagi, makanan rohani kita, santapan rohani kita, hendaknya yang baik, yang nyaman, yang menenteramkan, yang menguatkan, yang menyemangatkan, yang membangkitkan, yang terus memberikan spirit of life. Terus kita berbagi kebajikan-kebajikan yang membangkitkan seseorang untuk memiliki inspirasi, inovasi, dan kreasi di dalam mempersembahkan ini hidup. Jadi jangan kita ini terbawa pada irama-irama yang tidak baik. Nurfalah tahu kan, apalagi Nurfalah sebagai seorang fotograf, sebagai fotografer ini kan kalau membidik gambar, mungkin kameramu dahsyat, tetapi kalau tanganmu bergetar, hasilnya kacau, ya kan? Kalau kita itu mengambil gambar yang bagus, kita harus tahu garis imajiner, ya, tahu komposisi, tahu blocking, tahu sumber cahaya, tahu peralatan yang kita pakai, apakah kita makro, apakah mikrofoto, apakah itu style atau itu moving. Jadi kita ini harus paham untuk menjalankan ilmunya. Racun juga tahu masalah ini. Racun aja bisa digunakan obat atau untuk bunuh diri, ya kan? Ya kan, racun yang digunakan antiseptik juga ada, ya kan, tapi racun yang digunakan untuk menghentikan kehidupan juga banyak. Ya, ini kita harus benar-benar bijaksana di dalam menerapkan apa yang tepat, apa yang benar, apa yang baik, apa yang bijaksana, apa yang penuh kasih sejati di dalam hidup. Maka pesan leluhur kita, sapa weruh sariraning pribadi, sasat weruh pangerane. Siapa yang memahami dirinya pribadi ibarat melihat Tuhannya. Siapa yang memahami dirinya pribadi ibarat melihat Tuhannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sapa weruh ing panuju sasatuke pagerwesi. Siapa yang memahami arah tujuan hidup, ibarat dia memiliki benteng yang sangat kuat. Nah, ini ajaran dasar, petunjuk dasar yang akhirnya dilanjutkan oleh ajaran-ajaran dogmatika yang lahir kemudian. Ya, jadi ada mata rantainya yang indah, mata rantai kasih yang tidak terputus. Maka ajarannya itu diuraikan dalam 11 tembang. 11, su becik, welas kasih, welas kang becik, kasih sejati dalam hidup. Dijelentrekan itu, tidak dipaksakan tapi disenandungkan dari mijil sampai pucung. Mijil, sinom, ya kan, kinanti, asmorondono, ya, dandang gulo, ya kan, gambu, durmo, pangkur, ya kan, megatro, pucung.
Jadi ada 11 yang kita harus memahami. Dan di sini ada yang mengaburkan, hanya mengikuti masalah larasnya saja. Padahal 11 tembang ini nama-namanya adalah tuntunan hidup. Bagaimana saat menjadi anak muda, bagaimana saat kamu kasmaran, bagaimana hukumnya saat kalau kita bersama-sama harus bagaimana, lalu bagaimana kita ini. Itzy, thank you Itzy, Asya. Jadi kita dituntun nih setapak demi setapak. Kalau sudah berkeluarga, bergambuh itu harus bagaimana, harus berdurmo, harus berpangkur, ya kan, harus ngerti dan eling megatronya, harus inget di pucungnya. Banyak hal yang didindangkan untuk membuat kita bijak. Bayangkan saja saat kita itu pendindangkan gending-gending itu diiringi dengan gamelan. Gamelan itu jumlahnya 24 alat yang sifatnya pentatonik dan diatonik. Jadi ada yang ditiup, ada yang digesek, ada yang dipukul. Jadi pentatonik dan diatonik ini dipadukan menjadi irama yang luar biasa sehingga kita bisa menyenandungkan kidung-kidung, tembang-tembang itu dahsyat sampai di kuping kita, indah kan? Nah, inilah santapan rohani yang luar biasa. Kita harus mengenal kendang sebagai supirnya, mengenal gong sebagai akhirnya, kita harus mengenal bonang sebagai pembukanya, kita harus mengenal saron sebagai melodinya, kita harus mengenal gambang, kita harus mengenal selentem, kita harus mengenal kenong, kita harus mengenal rebab, kita harus mengenal serulingnya, kita harus mengenal banyak alat musik. 24 itu kita padukan menjadi irama dan laras. Ada gugur gunung, ada patet manyuro, pokoknya ada banyak hal yang menyejukkan daya dengar kita. Kalau kita mendengarkan indahnya alunan itu dalam telinga kita dan jiwa kita, maka menenteramkan pikiran kita, membeningkan hati kita, maka melahirkan kebijakan-kebijakan, melahirkan kesantunan-kesantunan, melahirkan kearifan-kearifan, melahirkan aneka hal yang diperlukan dalam ini hidup. Ya kan, tokoh janturan, tokoh sabetan aja diiringi nong 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 neng 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 nong tak. Bayangkan aja, perang aja ditabui, tahu artinya? Kalau perang itu ditabuin artinya bahwa Chelsea harus tahu, Chelsea ya, perang itu ditabui akhirnya kamu tuh jadi tontonan kalau berantem. Kalau kita tuh berselisih, Chelsea harus tahu. Ya, Chelsea harus tahu kalau kita tuh berantem itu sebetulnya jadi tontonan seweru. Nah, seperti itu. Ya nanti kapan-kapan akan Mbak Kung uraikan juga tentang wasilah wayang itu. Ini juga tentang rohani sekali wayang itu. Ya, wayang itu wadah ayang-ayang. Nanti kapan-kapan Mbak Kung uraikan. Karena ada kaitannya dengan santapan rohani ini juga. Jadi tadi contoh gamelan itu santapan rohani yang bagus, wayang juga santapan rohani yang bagus. Nah sekarang pilih, yang kita lihat di aneka platform video di media sosial yang canggih ini, milih yang negatif atau yang positif. Apapun analisa dengan positif. Jadi daya lihat kita harus dari dimensi yang positif, dari dimensi yang indah, dari dimensi yang membangkitkan, mendidik. Ini kita pasti tahu kalau kita memahami bagaimana riset development dengan metodologi yang baik, pasti kita akan paham bahwa yang kita lihat itu memiliki validitas data yang baik.
yang kita lihat ini memiliki objektivitas, memiliki sesuatu yang bermanfaat di dalam ini hidup, ya kan? Kevin pasti tahu, Kevin. Kalau tidak positif jangan diteruskan. Kalau tidak baik jangan dilanjutkan. Tahu pernah kan, Vin? Kalau jelek jangan diterusin. Kevin kan pernah juga melakukan kesalahan tapi menjadi baik, ya kan? Jadi yang jelek-jelek dijauhin, temannya berantem dijauhin, temannya pada ugal-ugalan dijauhin. Ya lebih baik Kevin mancing, dapat ikannya dimasak, dipanggang rame-rame, manfaat untuk tambah nutrisi ragawi kita. Kalau ragawi kita itu mendapatkan asupan nutrisi yang baik, maka rohani kita juga akan bisa lebih jernih, ya kan? Atau sebaliknya, kita mencoba belajar lapar dalam berpuasa. Ini kan juga asupan-asupan rohani yang luar biasa. Jangan kalau kita tuh siang berpuasa lapar, kalau mau malam makan sekenyang-kenyangnya, ya kan? Sudah dikasih sate nuntut gulai, sudah dikasih gulai nuntut lontong, juga kasih lontong nuntut es doger, sudah dikasih es doger masih nuntut kelapa muda. Jadi hari siang, di siang hari kita puasa gak makan apa, malamnya lober, ugal-ugalan makan, perutnya gendut. Jadi begitu puasa Ramadan rampung, berat badannya tambah 18 kilo. Bayangkan saja. Iya. Enggak kebayang kan kalau kita, badan kita ini jadi melar setiap Ramadan. Iya. Disinilah esensi, inilah esensi hidup dan kehidupan. Bagaimana kita mampu tidak memilih yang positif, memilih yang baik, memilih yang bijak, memilih yang benar, memilih yang penuh welas, memilih yang penuh dengan kearifan. Tidak sulit, tapi tidak mudah menjalankannya. Boten susah, nanging boten enteng ngladosi. Jadi tidak sulit, namun tidak mudah menjalankannya. Makanya orang ngomong itu gini, kamu tuh ngomong doang, kamu tuh dobel doang, ya kan? Kamu tuh mau boye ngaing-ngaing aja. Ya, Bakung menyampaikan ini sudah Bakung jalankan. Bakung tuh orangnya ngalah, dalam semua apapun Bakung ngalah. Mulai dari bisnis, di entertain, di apapun Bakung ngalah. Sampai hal-hal di bertani, di nelayan Bakung ngalah. Sampai detik ini Bakung orangnya pengalah. Tempat, fasilitas apa Bakung diure-ure, Bakung gak marah, senyum saja. Tuh ada 2 orang di depan tongkrongan Bakung. Tuh ada 2 orang pernah ngata-ngatain Bakung. Akhirnya apa? Bakung ini dikatain kulo embeler, bayang. Anjing nakal, anjing bandel. Akhirnya hidupnya apa seperti ini? Sakit-sakitan, lebih aji asu. Tidur di bangku yang Bakung bikin, ya kan? Mengharapkan saya sapa, mengharapkan saya sentuh, sakit-sakitan, seperti itu. Jadi kutukan dari mulutnya itu terjadi sendiri, lebih aji asu. Ini orang Bakung yang ngalah kayak gini, belajar berbagi aja, belajar mengasihi, dikatain kulo beler gara-gara betulin saluran air nih, lukain kena pipa nih. Kena pipa saluran, dikatain kulo beler. Saya bilang syukur alhamdulillah, suatu ketika uripmu aja sungkir, tak gituin aja, ya kan? Tak deketin kabur, ya, pernah. Jadi apa yang Bakung sampaikan ini Bakung lalui, bukan Bakung ngajak kalian menulis yang bagus. Tulisan Bakung kan banyak juga kan, buku ada, skenario ada. Kemarin dikirimin temen itu yang diproduksi Denko itu apa, si Ayep sang pemimpi itu ada. Jadi ya itu tuh baru kemarin itu padahal karya tahun 99
sudah mereka share 5 tahun lalu. Bakung baru dikasih kemarin malam. Saya lihat sama Pak Agus di sini. Incredible. Ya ini orang sin atau incredible sin. Wah mantap. Pasti orang movie maker pasti. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita kerjakan. Ini kita berbagi, yang kita lalui maka kita indah. Lalui maka tahu dan tulus hidup. Inilah sebetulnya yang Bakung bagikan di sini. Bagaimana kita menikmati santapan rohani yang bernutrisi. Jangan kita mendengarkan yang jelek-jelek, jangan kita melihat yang buruk-buruk, jangan kita merasakan yang gak nyaman, jangan kita mencium hal yang menyengsarakan penciuman kita, jangan kita ngerasakan hal yang ngilu-ngilu, jangan ya. Bakung lihat orang yang lompat dari jendela kemarin itu ada di sini juga, lompat dari jendela itu, yang teriak gak mau nangkap, bayangkan malah ditonton plek, ngilu Bakung. Manusia sudah hilang kemanusiaannya, kita ini lost human, you and me jangan ya. Mari kita sama-sama membangkitkan, sama-sama menyemangatin, ya kan? Yang simpel-simpel aja. Kalau ada tanaman layu disiramin, ya ada temennya lapar ya. Kalau kita punya makanan ya berbagi. Kalau ada kucing datang kita pas makan ya bagilah, jangan diusir kucingnya, ya kan? Tapi teman saya yang tidak suka binatang bilang begini, wah kalau kamu itu menyayangin kucing berarti kamu tidak sayang sama manusia. Kan kurang ajar ngomong gitu kan. Apologinya itu ada-ada saja. Ya kalau orang itu mampu mengasihi binatang pasti manusia juga lebih disayangi gitu. Kayak seperti itu. Jadi kita jangan berapologi, jangan hanya adu argumentasi, tapi mari kita berbagi yang kita lalui. Untuk setiap obrolan yang Bakung sharing itu saya upayakan Bakung sharing di platform lah. Ya minimal di Snack Video atau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram, karena kita satu wahana pelayanan dalam hidup. Enggak mungkin kita terpisah masing-masing, tapi konsentrasi ya. Bakung memang belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dimanapun ya. Rosli tahu lah, Moonlight juga tahu Moonlight aku punya foto Moonlight yang pirang-pirang, api-api ya. Moonlight kalau mau Jesse ya. Moonlight aku punya foto rembulan yang bagus-bagus. Rosli juga tahu lah Bakung senang motret. Semua kegiatan Bakung sejak ada HP rajin sekali. Seminggu Bakung tuh habis ya 200-an giga lah untuk motret dan merekam. Jadi ini tasnya ini penuh dengan memory card dan flash disk. Jadi itu Sil, selamat berjuang Sil. Mari kita sama-sama berbagi ini hidup. Dan Bakung yang pamit dulu, ada 2 tamu dan 2 kawannya, ada 4 yang sudah nunggu Bakung. Mereka nggak berani nemuin karena kita lagi ngobrol-ngobrol asik. Ngobrol-ngobrol asik. Bakung sebetulnya kalau kita ngobrol ketemu ini bisa 2 hari 2 malam itu bisa wah kencang sekali. Tapi kali ini Bakung tutup dulu, nanti kita sambung. Terima kasih untuk Snack Video. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan kesempatan live pada saat ini. Diberkati selalu untuk semuanya, dan kita akan senantiasa semangat memiliki santapan rohani yang baik. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pamit rumiyin. Rayu
Rayu, semuanya diberkati tak terkecuali.